Selama Anda selalu menyalahkan seseorang atau pihak di luar diri Anda, maka Anda menyerahkan kekuatan Anda. Teman-teman kayak memang nggak punya apa-apa, nggak punya tenaga, nggak punya kemampuan. Walaupun sekedar, aduh mas, nggak ada yang bisa disyukuri sama hidup saya, misalnya. Nah, mulai dari hal yang paling simpel dulu, sekedar mensyukuri kalau, ternyata hari ini saya masih hidup ya. Nah, itu kan bisa disyukuri. Iya. Mulai dari situ dulu aja. Walaupun mungkin berat buat teman-teman ya. Gitu. Halo teman-teman Kedamaian ID, jumpa lagi dengan saya nih Mas Fadli ya. Saya udah lama banget nggak muncul di channel Kedamaian ID. Iya, udah lama nggak diculik dia. Nah kali ini suasana baru gitu ya Mas Fadli, dalam mobil juga buat saya dan kita pengen ngobrol-ngobrol seru nih Mas Fadli. Siap. Oke. Mumpung kita jalan ya, saya butuh beli baju buat nanti cruise ke Singapura, Thailand. Wah. Ada dress code yang ternyata saya belum punya, jadi kita di jalan sambil ngobrol lah ya. Oke. Oke, Mas Fadli. Silakan Mas Basi. Aku tuh punya beberapa pertanyaan sih Mas Fadli ya, terkait Kedamaian ID khususnya gitu. Kalau ketemu Mas Fadli banyak banget pertanyaan, tapi kan karena waktu juga ya. Pasti kita langsung mau mengerucut aja ke hal-hal yang pengen kita obrolin gitu. Siap. Nah, Mas Fadli, ada beberapa komentar atau ada beberapa pertanyaan yang masuk nih kebetulan ke DM IG saya gitu ya. Oke. Ini tentang victim mentality. Oh. Ini banyak banget nih Mas Fadli ini ya. Banyak banget ini di Kedamaian ID juga. Oke. Nah, gimana? Jadi gini, ini kita ambil contoh aja lah Mas Fadli ya gitu ya. Jadi ada satu cerita gitu, kita sebutnya namanya Atun ya. Sebut saja namanya Atun. Sebut saja namanya Atun ya, bukan nama sebenarnya. Bukan mawar ya. Bukan mawar, bukan bunga. Oke. Atun, oke. Jadi Atun ini adalah ibu rumah tangga gitu ya. Mungkin usianya sekitar 30-an lah, seumuran saya lah gitu ya. Oke. Jadi dia sudah punya anak, sudah berkeluarga, sudah punya suami juga gitu ya. Cuma dalam kehidupan sehari-harinya Atun ini bercerita merasa tidak dihargai. Gitu sama suaminya, selalu disalahkan dengan suaminya gitu ya, bahwa rutinitas setiap harinya dia merasa terjebak bahwa ini gara-gara orang lain nih saya hidup seperti ini. Gitu, jadi korban gitu, jadi ya ampun gitu, saya harus seperti apa nih gitu. Ini banyak banget kejadian, mungkin bukan cuma Atun ya maksudnya, banyak banget teman-teman di Kedamaian ID merasakan hal yang serupa gitu ya, bahkan di dunia pekerjaan juga seperti itu. Oke. Nah gitu ya. Jadi si Atun ini hidupnya jadi semacam merasa terbebani dalam hidupnya. Jadi dia ke anak jadi nggak bisa mendidik anak dengan sangat baik gitu. Jadi setiap harinya merasa jadi korban aja. Nah itu bagaimana Mas Fadli? Kenapa sih banyak orang yang merasakan hal yang Atun rasakan? Wah. Oh ini bisa jadi satu cerita transformasi sebetulnya ya. Kalau teman-teman merasakan apa yang Atun rasakan, mungkin teman-teman akan mengalami yang bisa Atun alami kalau misalnya saya jelasin secara utuh gitu kali ya, teman-teman ya. Jadi pertama kali yang perlu disadari adalah kita perlu bangun dari tidur ini. Nah, gampangannya gitu ya. Ada yang namanya pemicu kesadaran, Mas Basi. Pemicu kesadaran, oke. Pemicu kesadaran. Jadi ada banyak orang yang merasa menjadi korban ya, victim mentality yang tadi Mas Basit bilang, sama seperti teman kita Atun ini ya. Jadi Atun ini perlu langkah awal banget adalah untuk menyadari bahwa memang ada sesuatu yang harus dirubah. Baru ada keputusan untuk berubah. Nah, berarti ada dua ya? Ada dua hal yang perlu dilakukan. Ada dua hal yang di awal perlu terjadi dalam hidupnya Atun. Gitu. Jadi kita nggak akan bisa berubah kalau kita masih merasa tidak ada yang perlu dirubah. Gitu. Enggak kok, gue nggak ada yang perlu dirubah, dunianya aja nih yang jahat sama gue. Benar, gitu kan. Gitu. Nah itu nggak akan berakhir penderitaan itu teman-teman kalau misalnya kita tidak dengan sengaja sadar. Gitu. Halo teman-teman, sorry saya potong videonya ya. Saya pengen kasih info spesial banget untuk teman-teman semua. Kalau misalnya Anda suka dengan konten seperti yang sedang Anda tonton di YouTube ini, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya kita bisa ketemu langsung secara live. Kita teman-teman lagi bikin sebuah
webinar khusus ya, di mana ini akan kita bikin gratis untuk teman-teman semua dan Anda bisa ikutan. Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cari di kolom deskripsi di bawah video ini, Anda daftarkan diri Anda di webinar terdekat itu dan kita akan bisa ngobrol secara langsung di dalam webinar online-nya ya. Jadi pastikan Anda terdaftar dan silahkan lanjut nonton videonya. Nah, bayangin gini ya, kalau misalnya Atun nih bayangin sebagai sebuah cerita kayak misalnya gini. Bayangin tiba-tiba Atun tuh suatu malam, dia tuh tiba-tiba kayak gelisah, nggak bisa tidur gitu ya. Contoh nih misalnya ya. Terus mulai sadar kayaknya kok gini aja ya hidup gua ya, kayak nggak ada arah. Apa-apa habis gitu aja, terus kok ya tiap hari susah gitu-gitu. Dan akhirnya ternyata dia ya kayak teman-teman sekarang nih gitu ya, teman-teman ternyata menemukan YouTube-nya Kedamaian ID. Wah. Jadi Atun nih ketemu YouTube Kedamaian ID dan secara tidak sengaja ternyata membahas tentang victim mentality. Ah, ini kan tentang self worth nih, tentang bagaimana teman-teman memandang diri Anda. Wah, gampangannya gitu ya. Dan ya kondisinya ketika teman-teman mulai sering kali terekspos sama video-video di Kedamaian ID ini, ada banyak di antara kalimat-kalimat saya yang mungkin akan menampar Anda. Gitu. Teman-teman akan merasa kayak dapat pemicu kesadaran gitu, kayak waduh bener juga ya, kayak kampret juga Mas Fadli, tapi bener kan gitu ya. Nah, teman-teman perlu dapetin momen itu gitu ya. Jadi bayangin merasa tertampar, kayak misalnya gini, saya bilang kalau selama Anda selalu menyalahkan seseorang atau pihak di luar diri Anda, maka Anda menyerahkan kekuatan Anda. Teman-teman kayak memang nggak punya apa-apa, nggak punya tenaga, nggak punya kemampuan gitu. Mau sampai kapan? Gitu. Terus mau nangis aja gitu. Nah, kondisinya kalau Atun ini mungkin dia udah mulai nangis, tapi tangisannya tangisan kesadaran, Mas Basit. Dia mulai sadar, ini ternyata gue nangis ini bukan karena gue lemah, tapi karena mulai sadar, kayak mulai kebuka, walah ternyata gue perlu berubah. Memang harus berubah ya. Dan mungkin malam itu dalam kondisi dia yang susah tidur dan nonton video kedamaian itu, dia mulai bertekad nih, malam ini aku akan bilang ke diriku sendiri misalnya ya, aku nggak mau terus jadi korban. Aku nggak mau jadi korban terus-menerus dalam kehidupanku sendiri. Akhirnya dia putuskan untuk berubah. Nah, tapi dia belum tahu mau ngapain nih. Nah, dia cuman dapetin momen itu. Nah, itu yang perlu terjadi dulu dalam proses transformasi seseorang itu. Jadi pemicu kesadaran untuk bikin dia memutuskan saya harus berubah. Gitu. Walaupun belum tahu apa, tapi diputuskan dulu. Nah, itu berarti step 1 tuh. Step 1 tadi ya. Jadi step 1 itu ada 2 langkah tadi yang Mas Fadli. Jadi ada pemicu kesadaran, disengaja gitu ya. Dan kedua adalah keputusan diri sendiri untuk berubah gitu ya. Iya, betul. Dan salah satunya dari channel Kedamaian ini salah satu bisa jadi pemicu ya Mas Fadli ya. Iya, betul. Tonton sebanyak-banyaknya video di channel ini, nanti akan ada sesuatu yang jadi aha momen teman-teman. Nah, itu bisa diambil sebagai pemicu kesadaran. Berarti masuk ke langkah selanjutnya, sebenarnya apa yang harus dilakukan si Atun ini Mas Fadli? Langkah konkret apa yang Atun atau teman-teman yang merasa menjadi Atun gitu ya yang harus dilakukan Mas Fadli? Nih di Kedamaian ID kita udah ngajarin banyak hal sama teman-teman semua. Tapi sekali lagi tadi ya, step 1-nya nggak boleh lewat ya teman-teman ya. Jadi Atun nih mesti sadar dulu kalau dia perlu berubah. Gitu. Setelah itu teman-teman tahu kok apa yang harus dilakuin. Teman-teman bisa melepas semua mental block yang ada. Kalau di Kedamaian ID kita pakai teknologi tapping namanya, gitu kan, dengan tap into your peace. Lepasin dulu perasaan marah, perasaan kecewa sama kehidupan itu dibuangin dulu, gitu. Mulailah belajar bersyukur, ya kan? Mulai meditasi, mulai catat dengan jurnal syukur misalnya, gitu. Walaupun sekedar, aduh Mas nggak ada yang bisa disyukuri sama hidup saya, misalnya. Nah, mulai dari hal yang paling simpel dulu, sekedar mensyukuri kalau, ternyata hari ini saya masih hidup ya. Nah, itu kan bisa disyukuri. Mulai dari situ dulu aja. Walaupun mungkin berat buat teman-teman ya. Gitu. Ya, kalau mau go extra mile, teman-teman bisa ambil program-programnya di Kedamaian ID. Teman-teman bisa ikut workshopnya, seminar online-nya, atau offline kita punya event gitu ya. Dimanapun teman-teman bisa ngobrol sama teman-teman konsultan edukasi. Nah, itu langkah-langkah yang perlu dilakukan sama teman-teman. Jadi teman-teman perlu mulai memperbaiki hubungan Anda sama diri sendiri, gitu. Karena kalau Anda nggak kenal sama diri Anda sendiri, teman-teman nggak akan bisa memulai
relasi yang baik dengan orang lain. Gitu. Nah, Atun ini perlu mulai menemukan dirinya, menyadari tadi dia perlu berubah dan dengan sengaja melakukan langkah-langkah perubahan. Oke. Gitu. Nah, berarti untuk That's it. teman-teman yang tadi tuh yang pengen coba melakukan perubahan konkret tadi ya, berarti perlu hanya dengan tapping gitu ya. Ya. Tapping singkat mungkin Mas Wali ya, bukan Tapping 5 menit aja 5 kan menit ada. gitu Atau ya. bahkan di Instagram kita kalau teman-teman sering lihat kan ada postingan-postingan tentang tapping yang cuman 60 detik gitu ya. Wah, itu asik banget. Akan sangat powerful asal nih tanda kutip garis bawah. Oke. Asalkan sudah ada momen kesadarannya. Oh, Sudah oke. terpicu kesadarannya. Gitu. Lihat aja. Ini kan teman-teman lihat di layar ini kan ada di Instagram kita @kedamaian.id. Yes. Teman-teman visit, teman-teman lihat di sana ada banyak hal yang bisa dimanfaatin. Oke. Gitu. Jadi Tapping 5 menit cukup. hanya tapping 5 menit gitu. Cara-caranya banyak banget yang udah di-share di Instagram Kedamaian ID khususnya Mas Wali ya. Itu bisa kita praktekkan setiap hari gitu ya. Tinggal kita tentuin banget. Dan yang paling penting tadi yang Mas Wali bilang adalah kesadarannya harus perlu dibangun ya Fadli ya. Yes, kesadarannya perlu dibangun. Gitu. Karena kan ya pastilah Mas Wadi kita juga nggak bisa mengelakkan bahwa pengen lah Mas Wadi berubah gitu ya. Oh, iya Setelah dong. tapping tuh pengen berubah secara nyata juga dalam hidupnya, efeknya gitu. Pasti selalu begitu. Gitu. Nah, Nah, perubahan apa nih Mas Wadi yang bisa dirasakan langsung konkret gitu ya, yang dirasakan untuk Atun khususnya gitu ya, ataupun teman-teman yang merasakan setelah tapping gitu dalam hidupnya. nah ini apa yang berdasarkan ribuan kasus yang saya lihat secara langsung ya Mas Besi ya. Yes. Jadi Atun ini akan langsung ngerasain perubahan nyata dalam hidup. Mm-mm. Yang seringkali banyak orang nggak sadar setelah tapping sebetulnya berubah. Gitu ya. Jadi yang pertama, Atun ini akan langsung memiliki emosi yang sangat stabil. Oke. Gitu. Jadi yang tadinya mungkin gampang meledak, sekarang dia jadi lebih sabar, lebih rileks, lebih santai sama hidup, lebih bisa punya emosi yang stabil. Itu satu. Langsung terjadi setelah beberapa kali tapping. Oke. Itu pasti. Gitu. Terus yang kedua, karena dianya mulai berubah, gitu ya, lingkungannya mulai berubah. Oh. Jadi Atun nih, misalnya dia tadi punya suami kan, punya anak ya kan, suaminya itu akan mulai lebih perhatian sama dia. Wah, dia akan ngerasa kok suamiku perhatian ya Mas tiba-tiba, padahal aku tapping gak ada hubungannya sama suami. Ya. Wah, Tadi itu ya. banyak banget terjadi di klien Kedamaian ID Mas Basit. Dan itu terjadi karena apa ya? Atun itu mulai bisa mengkomunikasikan perasaannya dan kebutuhannya dengan sangat jelas. Oke. Gitu. Jadi bisa dengan santun, dengan baik disampaikan dan ternyata direspon dengan perubahan lagi sama suaminya, jadi lebih baik, jadi lebih perhatian. Anak-anaknya gitu ya, itu akan langsung ikut ngerasain energi yang damai di rumah karena dianya udah damai. Gitu. Jadi buat Atun dia akan ngerasain perubahan yang terjadi di luar. Tapi sebetulnya karena dia berubah, dia mulai lebih percaya diri gitu kan, dia mulai lebih berani mencoba hal baru gitu. Dia mulai bisa mengatur ulang, dia mulai punya impian kan kayak gitu-gitu, sehingga lingkungannya sekitarnya berubah. Nah di sini nih ada selalu pasti ada yang namanya momen kesadaran. Iya. Momen dimana Atun ini akan mulai menyadari bahwa wah dulu aku berpikir kalau misalnya keadaan itu nggak akan bisa berubah gitu. Tetapi sekarang aku tahu bahwa keadaan itu bisa berubah setelah dimulai dari aku. Keadaannya berubah karena aku loh ternyata. Jadi dia mulai ambil alih tanggung jawab hidupnya. Gitu. Itu momen yang pasti terjadi. Nah, kalau teman-teman sudah di titik itu, teman-teman asik banget. Kontrolnya di tangan Anda. Anda mau merubah apapun, sebesar apapun, sebanyak apapun, teman-teman bisa. Karena di kita. Bukan lagi jadi victim mentality yang di awal tadi. Transformasi mentalnya berubah, lingkungannya berubah, secara fisik realitas hidupnya juga berubah. Oke. Gitu. Itu sepowerful itu tapping dan bersyukur dan lain-lain. Gitu ya. Sepowerful itu karena tadi yang Mas Aldi bilang juga intinya balik lagi ke dalam ya. Ketika kayak mengenal diri sendiri. Ya, mengenal diri sendiri. Itu kayak energi tadi suaminya ketarik, lingkungan juga ketarik gitu ya Mas Aldi ya. Betul. Saya mau curhat colongan juga nih. Oke. Jadi ceritanya itu ketika workshop kemarin yang offline gitu kan. Oke. Kan kebetulan saya bawa pasangan ya Mas Aldi ya. Nah, ini mungkin juga nonton mungkin pasangan saya gitu ya. Yang merasakan baru feel tapping pertama kali itu kan saat momentum itu workshop. Iya. Sebelum workshop itu kita coba diskusi lah. Pernah ada trauma masa lalu, trauma luka finansial. Oke. Karena hidupnya sulit dulunya gitu ya. Yes. Terus sekarang punya anak, terusnya kan
seperti diturunin nih. Saya takut nih nanti anak saya seperti apa yang saya rasakan dulu. Iya. Nah itu kan yang kita belajar di kedamaian itu semacam luka finansial ya Mas Fadli. Oke. Nah ikut workshop, tapping segala macam, dia merasakan rilis dari situ, nangis segala macam ya, emosional keluar iya, semua. Terus pas pulang kita ngobrol lagi lah gimana nih gitu ya, feedbacknya, tappingnya gitu. Nah di situ dia mulai terbuka bahwa ternyata yang saya rasakan zaman dulu gitu ya, dengan rilis luka finansial yang Mas Fadli ajarin di workshop itu, ini saya tuh merasa ternyata pikiran istri saya lebih terbuka. Wah, oke. Gitu. Ada momen momen itu. Mas Basit sadarin itu ya. Jadi karena istrinya tapping, Mas Basitnya ngerasa dia lebih baik. Lebih baik gitu. Padahal posisi itu kan duduknya berpisah ya. Iya, iya kan kita suruh pisah kan yang kenal kan. Iya, jadi saya tuh kan nggak tahu ya apa yang dia tulis di kertas gitu ya, tentang apa yang perasaannya, dia praktekin, apa yang dia rasain. Iya. Cuma setelah ngobrol itu kok berbeda. Nah berarti kan itu kan adalah efek ya Mas Wali ya. Efek dari tapping. Dari tapping kan yang se-powerful itu. Dan semuanya kan kita belajar bersyukur di sana, kita belajar mengenal diri. Oh. Nah itu yang saya rasakan terjadi. Ketika ngobrol ternyata itu hanya pikiran dia saja bahwa nggak sanggup nih. Yes. Wah, ini penting banget nih buat didengar sama atun-atun yang lain ini. Ya, supaya banyak atun terbantu kan. Yes. Teman-teman pasti akan sangat banyak dapetin manfaat kalau ngelakuin seluruh puzzle-nya dari urut-urutan transformasi yang barusan kita ceritain ya teman-teman. Oke. Gitu. Satu lagi Mas Fadli. Ini buat pesan untuk atun-atun yang di luar sana yang masih terjebak nih Mas Fadli. Apa Mas Fadli? Pesan buat atun-atun ini. Oke, ini pesan buat atun yang masih terjebak ini ya. Jadi gini, Anda ya teman-teman ya, dirimu tuh bukan lemah, asli. Anda bukannya tidak mampu. Teman-teman cuman capek, itu doang. Teman-teman cuman lelah, gitu ya. Tapi perasaan lelah itu bisa dirubah jadi kekuatan kalau dirimu mau mulai mengenal dan action dari diri sendiri, gitu. Ya nggak harus langsung sempurna, nggak apa-apa. Tapi mulai aja dulu jujur sama diri sendiri kira-kira apa, dapetin momen perubahannya. Dari situ nanti kehidupan akan terus ngebuka jalan. Oke. Kehidupan akan terus membuka jalannya. That's it. Itu aja dulu deh. Nggak usah panjang-panjang. Ya. Oke. Semoga ini ya, membantu atun-atun ya. Atun-atun di luaran sana. Kalau Anda atunnya atau teman Anda yang punya mentality seperti atun ya, Anda boleh share video ini teman-teman, ini akan sangat bermanfaat ya. Transformasi yang seharusnya semua orang rasain. Oke, gitu. Mantap kalau begitu Mas Wadi. Mas Wadi terima kasih banget nih waktunya dan juga saya cepat curhat colongan juga ya. Sama-sama Mas Basit. Semoga teman-teman juga terbantu dengan apa yang kita sampaikan gitu ya. Sampai kita ketemu lagi di channel-channel dan podcast-podcast berikutnya. Ya intinya gini sih. Satu lagi teman-teman ya. Ini penting ya teman-teman. Apa yang sekarang muncul di kepala Anda boleh share di bawah konten video ini ya. Jadi teman-teman bisa share kira-kira apa yang bikin teman-teman ngerasa capek. Apa sih yang belakangan ini bikin teman-teman ngerasa lelah gitu? Nah, teman-teman mulai review dari sana dulu aja. Setelah teman-teman mulai bisa ngerasain apa yang dibutuhkan ya, teman-teman akan mulai bisa menemukan apa yang seharusnya teman-teman temukan. Nah, tumbuhnya mulai dari sana. Gitu. Mulai dari situ dulu aja. Sip, gitu kalau ya. kayak gitu. Oke teman-teman, ini mobil saya masih parkir ya. Kenapa saya bilang mobil saya? Karena saya tidak menyentuhnya teman-teman. Jadi dia ngegas, ngerem, dan belok sendiri. Iya. Kaki saya tidak ngegas dan ngerem. Dan dia lebih jago parkir dari saya. Harusnya dia lurus teman-teman. Jadi perlu punya mobil kayak gini Mas Bas. Oke, kita harus jago parkir, oke? Oke, thank you teman-teman. Thank you teman-teman. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Dadah. Bye-bye.